Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan senantiasa dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siksa atau azab bagi orang yang terlalu banyak tertawa atau tertawa dengan terbahak-bahak. Berikut ini 10 siksa atau azab bagi orang yang banyak tertawa atau terbahak-bahak. Yang pertama, mati hatinya. Kebanyakan orang atau kita pun acuh seolah kata mati hati itu biasa, padahal sangat besar pengaruhnya pada seorang muslim. Orang yang mati hati itu maka tidak akan bisa menerima kebenaran yang hak. Contohnya disuruh berkerudung atau menutup aurat, kemudian selalu lalai mengerjakan sholat fardu dan memakan harta hasil riba. Sudah tahu Allah murka dan dosa akan menimpanya. Apabila dia tetap mengerjakannya, maka dia tergolong orang yang mati hatinya. Begitulah apabila hati mati, maka ia tidak bisa mengingat Allah dan menerima kebenaran. Oleh sebab itu, hindarilah tertawa berlebihan itu. Kemudian yang kedua, mengering air muka wajahnya atau hilang cahaya di wajahnya, yaitu bekas air wudhu yang ada di wajahnya akan mengering. Rasulullah pernah ditanya dalam suatu hadis, "Bagaimana ya Rasulullah engkau mengenali umatmu yang begitu banyak ini?" Rasul menjawab, "Aku mengenali mereka dengan bekas air wudhu pada mereka." Apabila kita banyak tertawa, maka bekas air wudhu itu akan mengering dan membuat wajah kita menggelap. Dan pada akhirnya Rasul tidak mengenali siapa kita. Sia-sialah kita bersolawat ataupun mengikuti amalan-amalan yang dianjurkan beliau, namun kita tidak menjauhi penyebab atau pelebur amal yang kita lakukan itu, yang salah satunya yaitu banyak tertawa yang membuat wajah gelap. Kemudian yang ketiga, membuat syaitan gembira. Karena syaitan itu mengajak kita lupa dengan Allah. Oleh sebab kita tertawa, maka hukumnya kita pasti lupa dengan Allah. Rasakanlah sendiri apabila kita tertawa terus-menerus, pasti akan membuat lupa dengan Allah. Lupa dengan kematian. Bayangkan saja saat kita tertawa tiba-tiba malaikat maut datang. Apa yang bisa kita lakukan? Apa bisa kita mengelak? Renungkanlah itu semua sebelum terjadi. Yang keempat, mendatangkan murka Allah. Allah marah dengan kita apabila kita banyak tertawa. Karena kita tertawa terus-menerus yang membuat kita lupa dengan Allah.
Adapun kebanyakan orang umum lupa dengan Allah karena hatinya tertutup oleh kotoran yang tebal dan membuat lupa kepada Allah. Bahkan para ulama sufi dulu, apabila ia lupa dengan Allah 1 detik pun, itu sama saja dengan dosa maksiat bagi mereka. Faktanya umat muslim akhir zaman ini banyak lupa dengan Allah. Bahkan pas sholat atau pengajian pun masih lupa dengan Allah karena saking tebalnya keduniaan pada jiwanya. Adakah itu pada diri kita? Kemudian yang kelima, dihisab pada hari kiamat. Di hari kiamat ia akan dihisab atau dihitung dalam hal masalah tertawa yang berlebihan ini. Hisab itu adalah perhitungan. Apabila dihitung pasti menunggu lama. Ingat, semua yang kita lakukan setiap detik di muka bumi yang milik Allah Ta'ala ini pasti akan dipertanggungjawabkan setiap detik ataupun setiap saat. Tidak ada satupun yang lolos dari pertanggungjawaban di sisi Allah. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW akan berpaling darinya di hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, para malaikat melaknatnya. Para malaikat melaknat orang yang banyak tertawa, bahkan seluruh malaikat melaknatnya. Kemudian yang kedelapan, dibenci ahli langit dan ahli bumi. Orang yang banyak tertawa dibenci ahli langit dan bumi, atau dalam artian seluruh makhluk membencinya. Binatang, pohon, air, semua membencinya. Kemudian yang kesembilan, lupa akan segalanya. Ia lupa akan semua perkara dan merasa malu di hari kiamat nanti, dikarenakan aib-aibnya dibukakan Allah kelak di hari kiamat di hadapan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia zaman Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-10, segala aibnya akan dibeberkan pada hari kiamat. Orang yang banyak tertawa pada hari kiamat nanti akan dibukakan semua aibnya. Segala kesalahannya akan dinampakkan dan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak banyak tertawa, oleh Allah akan tutup aib-aibnya. Oleh sebab itu, hindarilah banyak tertawa yang berlebihan ini, karena akan membuat diri kita menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kami mengajak agar kita terus memperbaiki diri supaya keselamatan itu didapat. Taubat dan terus perbaiki diri, perkuat takwa dan keimanan. Khusus lagi dalam bahasan ini, hindarilah banyak tertawa ini. Sudah kita tahu akibat dari banyak tertawa, maka hindarilah itu semua apabila ingin selamat. Dituturkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dahikan hatta tura min lahawatuhu innama kana yatabassimu, yang artinya, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita termasuk orang yang bisa meninggalkan tertawa yang terbahak-bahak ini, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.